Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan membahas terkait syarat pengajuan kartu kredit yang resmi menurut Bank Indonesia, bukan yang teman-teman bisa baca di artikel-artikel, dan juga jenis kartu kredit yaitu Visa dan Master. Oke, kita akan mulai dulu dari syarat pengajuan bagi kita calon pemohon kartu kredit menurut ketentuan Bank Indonesia. Menurut ketentuan BI yang aku ambil dari link sikapuangmu.ojk.go.id front end CMS artikel 340. Pertama, pemegang kartu kredit harus sudah berusia 21 tahun atau telah menikah. Kemudian kalau kita merequest kartu tambahan atau supplementary card, pemegang kartu tambahan minimal berusia 17 tahun. Yang kedua, penghasilan per bulan minimum dari pemegang kartu kredit adalah 3 juta rupiah. Ini biasanya nanti akan dibuktikan dengan slip gaji bagi pegawai kantoran. Nah, bagaimana dengan freelancer atau misalnya yang tidak mempunyai penghasilan tetap, contohnya freelancer seperti jasa desain, seperti juga jasa-jasa lainnya, itu biasa kita akan mintakan rekening koran, bank akan meminta rekening koran untuk melihat mutasi kredit di rekening tersebut. Jadi di sana kan ke-reflect berapa sih sebenarnya penghasilan per bulan dari si freelancer ini. Oke. Pengaturan jumlah kartu kredit dan plafon kredit bagi pemegang kartu dan penghasilan 3 juta sampai 10 juta rupiah. Jadi diatur oleh Bank Indonesia untuk jumlah kredit, kartu kredit dan juga plafonnya bagi yang limitnya 3 sampai 10 juta. Yang pertama, jumlah maksimal kartu kredit yang penerbit kartu kredit yang boleh memberikan kartu kredit kepada satu pemegang kartu adalah 2 penerbit kartu. Nah, jadi dulunya di Indonesia itu banyak sekali orang yang punya kartu kredit itu bertumpuk-tumpuk. Dan mungkin gaji UMR, tapi juga supaya kelihatan kaya dan menunjukkan status sosialnya itu hebat, itu dia apply kartu kredit kemana-mana. Walaupun semua cuma dapat plafon 3 juta, 3 juta, 3 juta, jadi dia begitu buka dompet, full kartu kredit. Nah, sekarang itu udah nggak boleh. Jika plafonnya jika limitnya hanya 3 sampai 10 juta, maksimum dia hanya boleh punya 2 kartu kredit dari 2 bank. Oke. Yang kedua, jumlah total plafon kredit yang diberikan oleh semua penerbit kartu maksimum itu 3 kali penghasilan bulanan. Dibuktikan dengan gaji, faktor pajak, atau pembuktian lainnya. Jadi misalnya yang nge-apply itu misalnya gaji UMR. Gaji misalnya katakanlah UMR Jakarta, katakanlah misalnya let's say gampangnya 4 juta, kita walaupun 4, sekian 4 juta. Maksimum limit kartu kreditnya 3 kali lipat itu adalah 12 juta rupiah. Jadi nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi tidak boleh sembarangan bank memberikan limit sampai 10 kali penghasilan bulanan, itu nggak mungkin gitu. Jadi ada ketentuan yang biasanya akan disesuaikan oleh bank lah. Nah, itu untuk yang plafon 3 sampai 10 juta. Kemudian C, tidak ada pengaturan khusus untuk pemegang kartu dengan penghasilan di atas 10 juta rupiah per bulan. Pengaturan tersebut dikembalikan kepada penerbit kartu untuk disesuaikan dengan risk appetite masing-masing. Jadi, kalau kita mempunyai penghasilan bulanan, let's say misalnya katakanlah 30 juta rupiah per bulan, for example, maka ketentuan ini tidak berlaku. Jadi, ketentuan kita hanya boleh punya kartu kredit dari 2 bank, dan juga ketentuan maksimum limit kita 3 kali penghasilan bulanan itu tidak berlaku, jadi dibalikan ke appetite masing-masing bank. Jadi itu sebabnya bagi beberapa orang yang penghasilannya besar, limit kartu kreditnya itu bisa besar sekali gitu. Bisa ratusan juta, bahkan beberapa orang tuh yang limit kartu kreditnya itu miliaran. Jadi itu untuk sekilas syarat general kita apply kartu kredit di semua bank yang ada di Indonesia, sudah diatur oleh Bank Indonesia. Oke, kartu kredit itu sendiri sebenarnya in general itu yang terkenal itu adalah 2 jenis, yaitu Visa dan Mastercard. Kita akan lihat bedanya apa. Oke, satu kita lihat dari segi perusahaan. Kalau Visa, dia penyedianya adalah Visa International Services Association, Visa Incorporation, yang bermarkas di Foster City, California, Amerika. Sedangkan Mastercard itu berlokasi di Purchase, New York, Amerika. Visa berdiri 1955, sedangkan Mastercard baru berdiri 1966. Jadi Visa itu jauh lebih tua daripada Mastercard. Perbedaan dari segi popularitas dan jangkauan.
Ini orang yang sering salah kaprah ya. Jadi orang itu sering berpikir visa itu paling banyak digunakan. Benar, nggak keliru. Tapi visa itu sebenarnya dominannya di kawasan Asia Pasifik. Indonesia, sekitarnya Asia, sampai Hong Kong dan sekitarnya. Sedangkan Mastercard itu jauh lebih dominan di negara-negara Amerika dan Eropa. Jadi tidak bisa kita generalisir bahwa visa itu paling banyak di seluruh dunia, enggak. Biasanya itu dominasinya per region. Visa itu lebih dominan di Asia Pasifik, sedangkan Mastercard itu lebih dominan di daerah Amerika dan Eropa. Perbandingan dari segi tipe kartu kredit, oke. Di sini in general kalau Visa itu di semua bank biasanya kita kenal ada kartu silver, gold, dan platinum. Itu ciri khasnya Visa. Ada silver, gold, dan platinum. Yang di atas itu biasanya kita kenal ada Visa Signature untuk yang penghasilannya 100 juta rupiah ke atas, dan yang paling tinggi Visa itu ada Infinite. Infinite itu biasanya untuk yang 1 miliar ke atas penghasilan. Nah, jadi itu jenis-jenisnya Visa kita bisa lihat secara general di semua bank itu mirip-mirip. Yang menggunakan penerbitannya menggunakan jenisnya adalah Visa, ada silver, gold, platinum, kemudian di atasnya ada Signature, dan yang paling tinggi adalah Visa Infinite. Oke. Kemudian untuk Mastercard kurang lebih sama, tapi untuk yang versi paling tingginya Mastercard di sini menyediakan World Mastercard. World Mastercard ini setara dengan Visa Infinite. Jadi untuk mendapatkan World Mastercard ini kurang lebih syaratnya adalah sama dengan Visa Infinite. Oke. Dari segi perlindungan data nasabah, di sini kita akan lihat perbedaannya. Kalau Visa itu dia menggunakan OTP saat temu transaksi keuangan, sedangkan Mastercard dia menggunakan secure code. Secure code-nya apa sih? Secure code ini adalah kode PIN tambahan yang dimasukkan ketika pengguna bertransaksi. Jadi memang agak beda secara perlindungan transaksinya. Secara biaya kita bisa lihat jika kita bertransaksi dengan Visa di luar negeri, biayanya itu 1% dari total transaksi, sedangkan Mastercard biayanya berbeda-beda dengan range interval antara 0,2% sampai 1% tergantung dari merchant yang kerjasama dengan si Mastercard-nya. Oke, itu in general teman-teman sekalian cara pengajuan kartu kredit dengan mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan juga jenis kartu kredit Visa dan Master. Apabila teman-teman sekalian mau diskusi, saya jangan sungkan untuk komen di kolom komentar. Satu lagi teman-teman, saya perlu tegaskan supaya tidak salah kaprah sebelum penutupan, kartu kredit ini bukan uang kita ya. Jadi kartu kredit ini adalah limit, istilahnya hutang yang dipinjamkan oleh bank untuk nantinya kita akan lunasi. Jadi ini sering salah kaprah. Jadi milenial ini sering baru mulai bekerja, punya slip gaji langsung apply kartu kredit. Jadi dapat kartu kredit limit misalnya 3 juta atau 4 juta gitu. Langsung belanja, habiskan limit. Padahal uang di tabungannya juga udah habis. Jadi merasa pengen belanja lagi, pakai limit kartu kredit 3 juta, 4 juta, habisin limit, kemudian jatuh tempo tidak bisa bayar. Karena mereka di mindsetnya mereka tuh limit kartu kredit dianggapnya uang mereka. Itu keliru ya teman-teman. Jadi kartu kredit itu setiap kita pakai itu adalah pinjaman atau utang dari bank yang harus kita lunasi. Tapi memang ada trade-nya teman-teman. Nanti saya akan ajari mungkin di vlog-vlog saya berikutnya. Jika kita melakukan pelunasan di kalender yang pas, di range interval waktu yang pas, maka kita tidak akan dikenakan bunga. Karena di kartu kredit itu ada tanggal cetak billing sama tanggal jatuh tempo. Jadi sepanjang kita disiplin untuk melakukan pembayaran, kita tidak akan pernah dikenakan bunga. Jadi itu untungnya menggunakan kartu kredit. Saya sendiri juga menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan misalnya pemesanan tiket online, promo, belanja dari e-commerce dan lain sebagainya. Jadi kartu kredit ini ibarat pisau bermata dua ya. Jadi kalau misalnya penggunaannya tepat, ini sangat membantu bagi orang-orang, terutama saya juga sangat terbantu dengan kartu kredit. Tapi jika penggunaannya keliru, ini akan menjadi sesuatu yang akan merusak neraca keuangannya kita secara personal. Jadi ini akan menjadi, kalau digunakan secara serampangan, ini akan menjadi kewajiban yang akan muncul dan harus dilunasin dan akan merusak cash flow-nya kita gitu. Jadi itu teman-teman sekalian,
Semoga berguna. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Terima kasih.